Di sini ada aplikasi dalam desain jaringan dan optimasi sistem, misalnya. Nah, misalnya jaringan transportasi digunakan untuk menentukan jalur optimal dalam pembuatan jalan raya, rel kereta api, atau rute penerbangan. Jadi misalnya kita memiliki daerah padat ke daerah padat yang lainnya, kita mau mencari jalur optimal mana yang mungkin perlu kita kembangkan atau kita buat untuk rel atau misalnya rel kereta api atau jalan tol yang baru. Kita harus melewati jalur yang tidak perlu biaya terlalu banyak, misalnya untuk misalnya untuk pembebasan lahan atau dari bagaimana struktur bangunan dan sebagainya. Itu yang bisa digunakan sebagai bobot di dalam vertex atau sisi itu sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan algoritma ini untuk mendesain jaringan komputer. Kita bisa menentukan struktur jaringan kabel dengan biaya paling kecil di situ. Selain itu, kita juga bisa menggunakan untuk distribusi air atau listrik, bagaimana kita bisa memasang pipa-pipanya atau kabel-kabelnya, bagaimana kita harus mendapatkan jaringan yang paling kabel panjang, kabel yang paling pendek, yang paling minimum, atau yang paling murah akhirnya. Dan telekomunikasi juga sama. Bagaimana kita membangun infrastruktur jaringan telepon atau internet yang hemat biaya akhirnya. Implementasinya dalam pemrograman, di sini ada contoh pembuatan algoritma Kruskal dalam Python. Jadi di sini ada contohnya. Lalu bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya mirip seperti yang sebelumnya dijelaskan. Jadi yang pertama kita menginisiasi graf antara daftar sisi, U, V, dan bobotnya. Jadi lalu ada disjoint set digunakan untuk melacak apakah dua simpul berada dalam komponen yang sama. Setelah inisialisasi, kita mulai algoritmanya itu, langkah-langkahnya. Jadi pertama kita mengurutkan sisi berdasarkan bobot terkecil dari yang sebelumnya kita sudah berikan. Lalu ambil sisi dengan bobot terkecil, lalu periksa apakah akan membentuk siklus. Jadi dari sisi-sisi yang terkecil itu kita ngambil yang terkecil, lalu kita periksa apakah jika kita menggunakan sisi ini, dia akan menjadi siklus atau tidak. Kalau tidak, maka kita ambil sisi yang itu. Jika tidak membentuk siklus, gabungkan dua simpul dalam union find dan tambahkan ke MST. Seperti itu. Jadi itu akan looping sampai kita mendapatkan MST yang sesuai dengan yang kita mau. Untuk kompleksitas waktu seperti sebelumnya, ini hanya bergantung pada jumlah sisi yang kita gunakan. Semakin banyak sisi, semakin kompleks, tapi kompleksitasnya bergantung pada E dikali dengan log E itu tadi. Implementasi dalam pemrograman kembali ini untuk algoritma prim dalam Python. Nah, untuk cara kerjanya seperti sebelumnya kita memiliki inisialisasi, looping, dan kompleksitas waktu. Inisialisasinya di sini kita grafnya direpresentasikan dalam graf berbobot dalam bentuk dictionary di sini. Lalu startnya adalah simpul awal yang akan kita pilih. Lalu min heap menyimpan pasangan bobot simpul sebelumnya dalam bentuk heap minimum. Jadi kita mencari bentuk heap yang memiliki nilai minimum dari situ. Lalu untuk loopingnya, selama heap tidak kosong, ambil simpul dengan bobot terkecil. Jadi kita mencari heapnya itu selama itu tidak kosong. Jadi kita akan mencari simpul-simpul terkecil di sekitarnya. Jika belum dikunjungi, tambahkan ke MST. Lalu masukkan semua tetangga simpul tersebut yang belum dikunjungi ke dalam heap. Lalu kita akan terus looping sampai kita mendapatkan MST yang kita inginkan. Untuk kompleksitas waktu, di sini kita bergantung dengan banyaknya vertex atau banyaknya simpul dikalikan dengan banyaknya sisi yang kita buat akhirnya. Menggunakan heap binet untuk memilih tepi dengan bobot minimum. Jadi kesimpulannya, algoritma prim dan Kruskal adalah dua metode utama dalam mencari minimum spanning tree. Digunakan dalam berbagai bidang seperti transportasi, jaringan komputer, dan optimasi sistem. Algoritma prim lebih efisien untuk graf padat, sedangkan Kruskal lebih cocok untuk graf jarang. Pemilihan algoritma bergantung pada karakteristik graf yang digunakan.